Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang kurikulum berbasis kompetensi. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Nopi Pritabona dengan NIM 2011290095, kelas 4C, mata kuliah kurikulum pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang pengertian kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah seperangkat pengaturan atau perencanaan yang dibangun berdasarkan kompetensi dan hasil belajar yang harus diraih pada setiap peserta didik. Lebih lanjut, dalam Depdiknas menjelaskan bahwa kurikulum berbasis kompetensi merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Selanjutnya yaitu komponen utama kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan kerangka inti yang memiliki 3 komponen dasar, yaitu kurikulum dan hasil belajar penilaian berbasis kelas, kegiatan belajar mengajar, dan pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Selanjutnya yaitu prinsip kurikulum berbasis kompetensi. Sesuai dengan prinsip diversifikasi dan desentralisasi pendidikan, maka pengembangan kurikulum ini digunakan prinsip dasar, yaitu kesatuan dalam kebijakan dan keberagamaan dalam pelaksanaan. Prinsip kesatuan dalam kebijakan yaitu dalam pencapaian tujuan pendidikan perlu ditetapkan standar kompetensi yang harus dicapai secara nasional pada setiap jenjang pendidikan. Sedangkan prinsip keberagamaan dalam pelaksanaan yaitu di dalam menyelenggarakan pendidikan yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran, penilaian dan pengelolaannya mengakomodasikan perbedaan yang berkaitan dengan kesiapan dan potensi akademik, minat lingkungan, budaya, dan sumber daya sekolah sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan masing-masing. Selanjutnya yaitu karakteristik kurikulum berbasis kompetensi. Ada beberapa karakter dalam kurikulum berbasis kompetensi ini, diantaranya yaitu yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagamaan. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Yang keempat, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar yang lain yang memenuhi unsur edukasi. Dan yang kelima yaitu, penilaian menekankan pada proses dan hasil dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Selanjutnya, kelebihan kurikulum berbasis kompetensi. Di antaranya, yang pertama yaitu, mengembangkan kompetensi-kompetensi siswa pada setiap aspek mata pelajaran dan bukan pada penekanan penguasaan konten mata pelajaran itu sendiri. Yang kedua, guru diberi kewenangan dalam menyusun silabus yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah atau daerah masing-masing. Yang ketiga, bentuk pelaporan hasil belajar yang memaparkan setiap aspek dalam suatu mata pelajaran memudahkan evaluasi dan perbaikan terhadap kekurangan peserta didik. Dan yang keempat yaitu penilaian yang menekankan pada proses memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi kemampuannya secara optimal dibandingkan dengan penilaian yang berfokus pada konten. Adapun kelemahan kurikulum berbasis kompetensi, di antaranya yang pertama, dalam kurikulum dan hasil belajar indikator sudah disusun, padahal indikator sebaiknya disusun oleh guru, karena guru yang paling mengetahui tentang kondisi peserta didik dan lingkungan. Yang kedua, konsep KBK atau kurikulum berbasis kompetensi sering mengalami perubahan termasuk pada urutan standar kompetensi dan kompetensi dasar sehingga menyulitkan guru untuk merancang pembelajaran secara berkelanjutan. Dan yang ketiga yaitu paradigma. Guru dalam pembelajaran kurikulum berbasis kompetensi masih seperti kurikulum sebelumnya,
yang lebih pada teacher oriented. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.